Kami terbuka ya Allah. Oh Kudus datanglah, jamah setiap kami, rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Inilah kerinduan hati kami, diam dalam rumahmu Bapa. Oh Kudus datanglah, berbiru rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Mari panggil namanya. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti
Kau segalanya bagiku. Engkau segalanya bagi kami, oh firman-Mu adalah pelita bagi kami, terang bagi jalan kami. Kami membutuhkan Engkau Tuhan, kami membutuhkan firman-Mu, kami membutuhkan jamahan-Mu. Datanglah mengalir di tempat ini, jamah setiap kami. Berikan kami roh yang haus dan lapar akan Engkau, lebih daripada segalanya yang ada di dunia ini. Ini adalah doa kami, kerinduan hati kami. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Tuhan, mulialah nama-Mu. Kami tinggikan, kami agungkan. Mari katakan Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari nyatakan kasih-Mu hari ini. Katakan Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya semangat bagiku. saja katakan Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya Mari terus bagiku.
Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Segalanya Kau segalanya bagiku. segalanya bagi kami ya Allah. Kau segalanya bagiku. Ya Tuhan, inilah doa kami. Tolong kami Tuhan, sehingga sungguh-sungguh Engkaulah yang menjadi segala-galanya dalam kehidupan kami. Menjadi yang terbaik, menjadi kesukaan hati kami lebih daripada apapun yang kelihatan di dunia ini. Inilah doa kami Tuhan. Roh Kudus, tolonglah kami, sebentar kami mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus, mari kiranya Engkau yang menaruh setiap kata-katamu Tuhan di bibir mulut hambamu ini, bukan karena hikmatku sendiri, bukan karena apa yang aku ketahui, tetapi apa yang Kau ingin hambamu ini sampaikan. Dan kiranya Roh Kudus Engkau yang menerangi setiap mata hati anak-anakmu yang ada di live streaming ini, diterangi oleh kebenaran firman Tuhan, oleh pewahyuan roh akan kebenaran firman Tuhan, sehingga kami bukan hanya saja mengerti firman Tuhan, tetapi Roh Kudus memampukan kami juga untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, sehingga kami boleh bangkit menjadi lebih daripada pemenang dalam setiap aspek kehidupan kami, dalam nama Tuhan Yesus. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa kabar pagi hari ini? Ya, saya melihat Ibu Eli, ya puji Tuhan ya Ibu Eli. Cuman tidur berapa jam ya semalam ya, sudah bisa on lagi, luar biasa Ibu Eli ini ya. Ibu Esther, adakah di sini Ibu Esther? Oh, Ibu Esther juga luar biasa, mungkin lagi berdoa dia ya beliau. Oke, saya mau minta tolong Bapak Ibu tap layar ya sebelum kita mulai sama-sama kita belajar firman. Ya, bukan berarti saya lebih pintar firman, bukan ya. Kita mau sama-sama belajar. Bapak Ibu boleh bantu saya tap layar dan bantu share. Oke, saya cari dulu ya musik yang enak. Apa kabar Bapak Ibu pagi hari ini? Ada sukacita? Amin ya, kita mau bersukacita bukan karena keadaan kita bersukacita karena Tuhan baik. Oleh karena Tuhan adalah sumber sukacita kita. Saya kemarin melayani seorang ibu ya, ibu ini dibelenggu oleh ya rasa ya kesedihan, kesusahan ya. Dan saya berkata sama ibu ini, "Ibu, mari mulai memuji Tuhan ya. Kalau perlu teriak puji Tuhan." Itu yang saya suka lakukan sih ya, Bapak Ibu ya. Kalau di rumah di kamar sendirian, boleh engkau bebas memuji Tuhan. Masih ingat bagaimana Daud menari-nari ya, memuji Tuhan sampai bajunya hampir itu copot gitu. Nah, demikian kita harus memuji-muji Tuhan, bukan karena keadaan kita baik-baik saja. Justru ketika keadaan kita nggak baik-baik saja, engkau harus memuji Tuhan lebih dahsyat lagi. Kalau perlu teriak, kalau perlu dansa. Ya, apa yang terjadi Bapak Ibu ketika saya ya dansa, saya muji Tuhan, saya kayak orang gila. Kalau orang lain bilang ini orang gila, untung nggak ada siapa-siapa di dalam kamar gitu ya. Dan apa yang Bapak Ibu ya, saya bisa saksikan kuasa Tuhan itu langsung mengalir ya. Kuasa Tuhan itu menyambar saya dari surga ya. Demikian engkau
berjalan bersama dengan Tuhan. Jangan setuju dengan masalahmu, jangan setuju dengan keadaanmu. Bagaimana caranya supaya kita nggak setuju? Misalnya keadaan kita itu hopeless gitu ya, atau misalnya keadaan kita itu bikin hati susah. Jangan ikutan nangis, jangan. Tapi apa yang kita lakukan? Kita mau declare kebaikan Tuhan, kita mau declare janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Kita mau menari, kita mau bersorak-sorai di dalam Tuhan. Demikian kita mengalami kemenangan, karena di alam roh kita mau declare, kita udah menang. Hai engkau musuh-musuhku, engkau sudah tidak punya kuasa atas hidupku. Engkau semua masalah, tantangan, engkau sudah kalah. Itu kita declare secara alam roh itu bahwa kita sudah menang. Dan apa yang terjadi ketika kita sudah declare di alam roh itu? Karena secara alam roh itu mereka hanya tahu, maksudnya antara kenyataan dan apa yang terjadi di alam roh itu ya, sebetulnya segala sesuatu kalau menurut kita gitu, di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, di dalam roh kita, kita sudah merasa menang, maka apa yang terjadi? Kenyataan itu yang jasmani itu harus mau nggak mau tunduk sama yang sudah di establish, yang sudah di settle di alam roh ya. Jadi keadaan itu harus tunduk dengan apa yang kita deklarasikan, dengan apa yang sudah terjadi di alam roh ya. Apa itu yang sudah terjadi di alam roh? Ya firman Tuhan. Ada tertulis your words are settled in heaven. Terjemahan bahasa Indonesianya itu kurang tepat ya. Kalau terjemahan bahasa Indonesianya itu firmanmu teguh, kalau nggak salah. Coba kita lihat sama-sama ya. Sebetulnya ini bukan topik pembahasan firman Tuhan saya, tapi Roh Kudus menggerakkan saya untuk berbicara mengenai ini. Jadi hayo kita taat sama Roh Kudus. Your words are settled in heaven. Jadi artinya perkataanmu itu sudah tergenapi di alam roh, di surga. Kalau heaven itu surga terjemahan bahasa Indonesianya, tetapi sesungguhnya bukan surga yang kita tahu, surga tempatnya Tuhan gitu ya. Surga itu di alam roh. Karena kalau bahasa ya Indonesia sama bahasa Inggris sebetulnya lebih limited ya, lebih terbatas daripada bahasa aslinya. Mazmur 119 ayat 89. Mazmur 119 ayat 89, kita lihat terjemahan bahasa Indonesianya ya seperti apa. Bahasa Indonesianya, untuk selama-lamanya ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di sorga. Tetapi kalau terjemahan versi New King James Version-nya, your words are settled. Settle itu sudah digenapi, sudah terjadi di alam roh. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita cuma hanya percaya aja dalam hati dan declare, terima dengan mulutmu, maka engkau akan diselamatkan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, kita akan lanjut kepada topik kita, pembahasan kita ya, mengenai apa kemarin. Bapak Ibu ada yang ingat? Saya juga lupa. Iya, ini gimana sih yang mau bicara bisa lupa? Iya, bisa lupa ya, tentang transaksi-transaksi yang terjadi ya di alam roh, yang secara kita tidak sadar kita melakukannya ya. Kemarin Bapak Ibu yang ngikutin terus live saya, kita sudah bahas bahwa seringkali kita melakukan transaksi-transaksi, bahkan bukan hanya kita, tetapi orang tua kita, kakek nenek kita, dan generasi-generasi di sebelum kita, yang mengakibatkan ya kan, sebab akibat kan, ada transaksi berarti ada jual beli. Nah, jual beli bukan jual beli yang secara fisik ya, seperti jual pisang goreng gitu, bukan ya, tetapi menjual sesuatu secara rohani yang kita miliki, kekayaan berkat secara rohani yang Tuhan sudah berikan kepada kita, ya kita jual oleh karena transaksi dosa ya.
Maaf Kak, bukannya barusan kita angkat pujian sukacita atau nanti? Bukannya barusan. Ya Kakak Dewi, nanti kita naikkan lagi pujiannya. Ini waktunya untuk kita sama-sama belajar firman Tuhan. Nah, kemarin kita sudah bahas apa-apa saja ya transaksi-transaksi itu ya, dosa ya, segala bentuk dosa sebetulnya itu yang mencuri semua berkat-berkat kita, bahkan bukan hanya berkat kita tetapi berkat anak cucu kita bisa gadaikan oleh satu transaksi dosa. Nah, makanya dosa itu fatal sekali ya. Nah, kita sudah bahas juga apa saja ya transaksi-transaksi itu bisa dilakukan, juga mempengaruhi bukan hanya saja kita pribadi, tetapi juga bisa mempengaruhi suatu tempat ya, mempengaruhi kantor, tempat usaha, altar penyembahan apa yang didirikan di dalam seseorang itu bisa mempengaruhi satu environment, satu kantor, misalnya satu tempat usaha, bahkan satu daerah. Bagaimana satu daerah itu bisa dikutuk oleh karena perbuatan-perbuatan yang sebelumnya, generasi-generasi, mungkin ratusan tahun sebelumnya ya. Jadi bagaimana kita bisa melihat satu tempat itu, ada orang yang karena lahir di satu tempat itu, just because they are born in that place ya. Jadi hanya karena mereka lahir di tempat itu, jadi mereka mewarisi kutuk itu. Jadi kutuk itu bukan hanya bekerja kepada pribadi, tetapi juga kepada ya environment, kepada satu lingkungan ya, tapi juga bisa bekerja kepada satu daerah, dan juga bisa bekerja kepada benda ya. Saat ini saya mau bahas, iya Bapak Ibu, tanpa kita sadar kita bisa membawa benda-benda tertentu ke dalam rumah kita, dan benda-benda itu membawa kutuk ya. Saya pengalaman pribadi, anak saya itu suka sekali dengan ya barang-barang yang kuno-kuno gitu ya. Dan kebetulan waktu suami saya pergi ke mana saya lupa, ke Yunani kalau nggak salah, saya nggak ikut ya karena ada tugas urusan kantor gitu. Anak saya itu nitip souvenir dari situ, dari Yunani. Kan Bapak Ibu tahu kan dewa-dewa Yunani dan lain sebagainya, patung-patung yang kecil, maksudnya souvenir, figurines, kalau di sini istilahnya figurines itu ya kayak patungan kecil gitu ya, souvenir. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu, saya itu ya ketika saya udah dekat sama Tuhan itu memberitahukan semua, bahkan Tuhan itu ngasih jelas lewat mimpi ya, ada dewa-dewa apa dan lain sebagainya yang saya tanpa sengaja saya bawa masuk ke dalam rumah saya. Dan itu witchcraft ya, itu sihir, ada isinya itu yang mengganggu, bahkan mengganggu kehidupan anak saya, mengganggu pribadinya ya. Jadi kita harus waspada dengan barang-barang apa yang kita bawa masuk ke dalam rumah kita ya Bapak Ibu. Jangan sembarangan bawa masuk, karena hal itu bisa menghalangi kemenanganmu ketika engkau melakukan peperangan rohani. Saya mau ngajak Bapak Ibu melihat dari Yosua 7 ayat 11 ya. Ini menceritakan bagaimana bangsa Israel tidak bisa menang melawan hanya bangsa kecil ya. Ai itu suku bangsa kecil, dan mereka kalah telak. Padahal sebelumnya bangsa Israel mengalahkan begitu banyak bangsa-bangsa yang besar, yang dahsyat ya. Tetapi oleh bangsa yang kecil ini mereka kalah. Saya bacakan ya. Nah, setelah mereka kalah, mereka merendahkan diri datang kepada Tuhan, maka Tuhan berbicara seperti ini.
Yosua 7 ayat 11, orang Israel telah berbuat dosa. Mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya, dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. Di sini bahasa Indonesianya nggak jelas ya, dikhususkan. Maksudnya itu dikhususkan untuk dimusnahkan ya. Karena Tuhan ya sudah mengutuki barang-barang tersebut, karena barang-barang tersebut dipakai untuk menyembah altar yang lain ya, yang lain daripada Tuhan, yang sudah dikutuk gitu. Jadi kalau sesuatu sudah dikutuk pasti ada roh jahatnya di situ. Nah, karena mereka menyimpan barang-barang yang dikutuk, mereka nggak bisa menang menghadapi musuh-musuh mereka. Mungkin saat ini ya musuh-musuhmu itu bukan orang-orang yang kelihatan. Musuh-musuhmu itu bisa saja masalah-masalahmu yang nggak selesai-selesai. Ya, kesakitanmu, maksudnya tubuhmu yang sakit, ataupun misalnya pergumulan ekonomimu. Engkau nggak tahu apa yang menyebabkan masalah itu berlarut-larut. Mungkin engkau berperang, engkau sudah declare, misalnya janji Tuhan, engkau sudah decree, engkau sudah memerintahkan misalnya, tetapi mungkin engkau belum melihat terobosan itu terjadi dalam hidupmu. Ya, saya mau mengajak Bapak Ibu sama-sama kita teliti. Ya, Bapak Ibu kalau nggak tahu bisa minta sama Tuhan, tanya sama Tuhan, percayalah Tuhan itu masih berbicara sampai hari ini. Tuhan bisa berbicara lewat mimpi, lewat penglihatan, lewat ya secara nggak sengaja, lewat saya. Misalnya saya sekarang ngomong sama Bapak Ibu langsung misalnya diingatkan, oh ada satu benda yang saya beli, misalnya souvenir dari mana, atau misalnya perhiasan sih seringkali ya yang diisi itu. Nah, Bapak Ibu kalau diingatkan Tuhan langsung, itu suara Roh Kudus ya. Engkau bisa tanya lagi sama Roh Kudus, minta konfirmasi, tapi ya itu biasanya kalau langsung Roh Kudus ingatkan berarti itu betul ya. Tetapi ya Bapak Ibu sekali lagi, saya di sini bukan menghakimi, tetapi firman Tuhan ini menolong kita supaya kita itu berjalan mengikuti rancangan Tuhan dalam hidup kita, dan kita tidak akan bisa sampai ke sana kalau kita masih dijajah oleh kuasa-kuasa gelap ya. Dan kita mau minta pertolongan Roh Kudus untuk menyingkapkan segala sesuatu yang menghalangi kemenangan kita, termasuk lewat benda-benda seperti ini ya. Yosua 7 ayat 12 saya bacakan. Sebab itu orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya. Perhatikan, mereka membelakangi musuhnya sebab mereka itu pun dikhususkan untuk ditumpas. Aku tidak akan menyertai kamu lagi jika barang-barang yang dikhususkan itu tidak kamu punahkan dari tengah-tengahmu. Perhatikan Bapak Ibu, konsekuensinya sangat fatal ya. Bukan hanya saja kita tidak mengalami kemenangan ketika kita berperang melawan ya musuh-musuh kita di balik masalah-masalah kita. Musuh-musuh kita ya Bapak Ibu, saya percaya udah tahu bahwa musuh-musuh kita itu pemerintahan, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu, roh-roh jahat di udara. Jadi bukan pemerintahan kayak pemerintahan Indonesia gitu, bukan ya, bukan pemerintahan secara jasmani, tapi pemerintahan secara roh. Nah, semua kuasa-kuasa jahat itu musuh-musuh kita. Nah, bukan hanya saja kita nggak akan menang, tetapi kita ikut diapakan? Dibinasakan. Ya, mari sekarang saya minta Roh Kudus, kiranya Kau yang bekerja, Kau yang menolong setiap anak-anakmu di live streaming ini. Kiranya singkapkan segala sesuatu yang terselubung, yang menghalangi kemenangan mereka, melihat janjimu, melihat terobosanmu, melihat mukjizatmu dalam hidup mereka. Saat ini disingkapkan semua yang terselubung, semua yang menghalangi anak-anakmu mengalami kemenangan saat ini. Roh Kudus, mari Engkau ingatkan anak-anakmu jikalau ada barang-barang di antaramu yang dikhususkan. Maksudnya sekali lagi dikhususkan untuk dimusnahkan ya. Barang-barang yang dikutuk
saat ini ya buang dari rumahmu ya. Engkau bisa berdoa, minta darah Yesus, ampuni, sucikan, kuduskan tubuh, jiwa, rohmu, hancurkan, patahkan setiap kutuk yang ada di setiap kutuk, setiap kuasa yang ada pada benda-benda tersebut, dan engkau bisa bakar benda-benda tersebut itu ya. Kalau Bapak Ibu nggak comfortable, maksudnya nggak biasa, engkau mau minta pertolongan hamba Tuhan di tempatmu ya monggo. Tapi kalau misalnya mau, kalau misalnya bisa, kalau misalnya confident ya bisa doa seperti yang tadi saya kasih tahu. Tetapi kalau engkau belum biasa atau engkau juga masih hidup di dalam dosa, jangan ya. Kalau engkau masih hidup di dalam dosa, maksudnya engkau beda ya, orang yang sudah di dalam Tuhan tetapi sekali-kali jatuh di dalam dosa karena nggak sengaja, sama orang yang masih terus-menerus dibelenggu oleh dosa, itu beda ya. Kalau misalnya engkau masih hidup di dalam dosa, jangan. Yang kau bisa minta hamba Tuhan di tempatmu, gembalamu, untuk menolongmu sehingga engkau bisa terbebas, sehingga peperanganmu akan mengalami kemenangan. Ya, oke. Saya tidak akan bahas lebih lanjut mengenai ini ya. Saya juga mau membagikan kepada Bapak Ibu satu hal yang penting ya. Seringkali kita berpikir bahwa transaksi-transaksi yang kita lakukan bisa menjual masa depan kita, berkat kita. Tetapi Bapak Ibu ya, seringkali ada perkataan-perkataan kita yang sudah menjual berkat kita, yang sudah menjual masa depan kita secara tidak sengaja. Saya perhatikan ya, Roh Kudus ya yang mengajar saya. Ada orang-orang yang terkena tanda kutip ya, kutuk, bukan tanda kutip, memang beneran kena kutuk ya, karena perkataan mereka yang salah. Saya perhatikan banyak, Roh Kudus itu suka ngajar saya ya, puji Tuhan ya. Roh Kudus itu suka ngajar, bukan, maksud saya Roh Kudus itu ngasih tahu saya bukan untuk menghakimi orang itu, tetapi ngasih tahu saya, nih orang ini begini-begini, dia mulutnya begini-begini, konsekuensinya begini. Nah, Roh Kudus itu suka ngomong begitu sama saya. Nah, jadi kadang saya bisa dikasih tahu gitu, misalnya kalau orang itu sakit, misalnya sakit ini, oh penyebabnya karena ini ya, karena itu tadi, karena kita sendiri yang buka pintu, buka celah kenapa bisa penyakit itu masuk ya. Demikian pula dengan perkataan kita seringkali nggak sadar bahwa perkataan kita itu ya bisa menjual masa depan kita. Ada orang-orang yang perkataannya itu seperti pisau tajam ya, menyakiti orang itu seperti pisau tajam. Bahkan mungkin orang-orang tersebut mengatakannya di luar, maksudnya di luar pengetahuan orang tersebut. Ada kan yang begitu ya. Roh Kudus mampukan kami semua jangan menjadi pelaku-pelaku seperti itu ya. Itu secara tidak sengaja itu membinasakan kehidupan kita, padahal kita pikir cuma menggosip, misalnya cuma ngegosipin orang, tetapi Bapak Ibu, engkau nggak tahu ya, konsekuensinya itu sangat fatal ya. Ada beberapa perkataan yang memang maksudnya beberapa hal ya, ketika kita misalnya menjelek-jelekan orang di belakang itu, di belakang orang tersebut, Tuhan akan membinasakan kita. Mungkin Bapak Ibu baru dengar, mari kita lihat ayatnya ya. Sebetulnya saya nggak planning untuk membahas firman Tuhan ini ya. Sebetulnya saya sedang planning, sudah mempersiapkan membahas tentang kelanjutan kemarin, tetapi saya nurut sama Roh Kudus yang memimpin saya untuk membahas hal ini ya. Saya nurut sama firman Tuhan ya, kita sama-sama buka firman, maksudnya saya nurut sama Roh Kudus, kita sama-sama buka firman-Nya ya, supaya kita jangan sampai ya
jatuh dalam hal ini. Kita pikir bahwa oh, saya nggak ada dosa kok, saya tidak menyakiti orang, atau saya tidak mencuri, saya tidak apa gitu ya. Tetapi secara tidak sengaja kita sudah sudah membuka pintu untuk kebinasaan atas hidup kita. Mazmur 101 ayat 5. Orang yang sembunyi-sembunyi mengumpat temannya, perhatikan, dia akan kubinasakan. Mengerikan kan? Ya, secara tidak sengaja mungkin kita sudah sering mengumpat orang atau menghakimi orang. Nah, mungkin ya firman Tuhan ini tidak datang untuk menghakimi. Roh Kudus mampukan kita semua untuk sama-sama datang sama Tuhan, segera ya minta ampun, minta darah Yesus hancurkan, patahkan, kutuk dosanya. Karena saya melayani orang-orang yang sakit gitu ya, kadang Roh Kudus itu masih tahu nih orang pernah nggak suka sama orang, dan kata-katanya itu ya dikeluarkan, diumpat dengan kemarahan sehingga sekarang dia sakit gitu. Nah, itu bukti bahwa apa yang Roh Kudus kasih tahu ke saya itu ya ada dasarnya, ada di dalam firman-Nya. Mazmur 101 ayat 5. Nah, mungkin Bapak Ibu berpikir bahwa wah, sekarang kita hidup di perjanjian baru kok, sekarang kita sudah dibenarkan oleh Tuhan, kita sudah menerima hadiah kebenaran dari Tuhan, bukan? Betul, tetapi selama kita masih dipimpin oleh daging ya, kita masih dipimpin oleh keinginan daging, kemarahan, kebencian itu apa? Keinginan daging, bukan? Nah, selama kita masih dipimpin oleh keinginan daging, kita masih berada di bawah kutuk. Ya, saya tidak akan membahas itu lagi karena saya sudah sering membahas ya ayat-ayat firman-Nya dan lain sebagainya. Ini bukan pintar-pintarnya Ciara, tetapi ini kata firman Tuhan. Oke, ya. Karena saya melihat ada orang ya yang, mohon maaf ya, saya tidak menghakimi, Tuhan Roh Kudus mengajarkan kepada saya, ada orang yang bahkan sampai nggak punya, mohon maaf ya, saya nggak menghakimi, nggak berarti semua orang yang nggak punya keturunan itu kena kutukan ini, tetapi saya pernah dikasih tahu sama Roh Kudus, orang ini nggak punya anak. Kenapa? Karena dia itu suka ngejelek-jelekin hamba Tuhannya. Padahal ngejelek-jelekinnya itu bukan ngomong sama hamba Tuhannya, ngejelek-jelekin dia, enggak, tetapi ngomongin di belakang gitu ya. Nah, ini konsekuensinya dan lain sebagainya ya. Roh Kudus suka ngajarin saya. Bahkan saya melihat ada orang itu sampai tuanya itu susah, sengsara, ditinggalkan oleh anaknya, dan ya nggak ada duit, sengsara, sendirian, karena ulah daripada perkataan yang salah ya, perkataan yang itu yang menjelek-jelekan hamba Tuhan ya. Itu ada kutuknya fatal ya, apalagi kita menjelek-jelekan hamba Tuhan yang diurapi Tuhan gitu, itu fatal sekali, karena ada penyertaan Tuhan, ada kuasa Tuhan. Jadi orang tersebut, orang yang sudah diurapi Tuhan itu melambangkan, maksudnya dia itu mewakili Tuhan, karena Tuhan ada bersama-sama dia, Tuhan menyertai dia. Jadi mungkin kita nggak suka, atau ada hal-hal yang mungkin nggak sempurna ya, karena hamba Tuhan juga masih manusia, bukan? Tetapi kita jangan sampai mulut kita itu ngejelek-jelekin ya orang tersebut gitu ya. Biarlah Tuhan yang menjadi hakim, kita jangan ambil bagian di dalam dosa tersebut, karena konsekuensinya fatal. Kalau pernah melakukan seperti itu, cepat-cepat minta ampun sama Tuhan, minta darah Yesus hancurkan, patahkan konsekuensi dosanya, supaya nggak ya, karena selama itu belum dipatahkan, apa yang terjadi, si iblis itu masih punya legal right, masih punya hak untuk mencuri, membunuh, membinasakan kehidupan kita.
ya. Oke, dan ada lagi perkataan ya. Saya masih membahas tentang perkataan. Bagaimana perkataan kita itu bisa membatalkan rancangan Tuhan secara gak sengaja, oleh karena ketidakpercayaan kita, mungkin oleh karena ya kata-kata kita. Saya mengajak Bapak Ibu melihat dari 2 Raja-Raja 7 ayat 1 ya. Ini menceritakan tentang waktu dulu itu bangsa Israel mengalami kelaparan, dan apa yang terjadi ya, Raja Israel itu marah sekali, datang kepada Elisa. Dia menyalahkan Tuhan bahwa malah petaka ini datangnya dari Tuhan. Untuk apa aku berharap lagi sama Tuhan, kata Raja Israel itu ya. Dan kemudian Raja Israel itu datang kepada Elisa, dan Elisa berkata seperti ini ya, 2 Raja-Raja 7 ayat 1. Dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Ya, ayat kedua saya bacakan. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah. Katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan memakan apa-apa daripadanya. Perhatikan Bapak Ibu, ya, apa yang terjadi kepada perwira ini? Karena perwira ini berkata-kata yang salah, berespon yang salah, makanya dia tidak mengalami janji Tuhan. Oh, saya belum bacakan ya. Ya, saya nggak bacakan semua, tetapi Bapak Ibu bisa baca sendiri bagaimana ya ternyata Tuhan membuat bangsa Aram ketakutan ya, mendengar derap-derap kuda dan berpikir bahwa ada bangsa yang mau nyerang dia. Jadi ada bangsa Aram ya, dengan semua kekayaannya ditinggalkan ya, bangsa Aramnya lari terbirit-birit. Jadi semua hartanya ditinggalkan, dan ada 4 orang yang sakit kusta. Dan mereka berpikir bahwa daripada saya mati kelaparan di sini, lebih baik saya ke kota. Ya kalau saya harus mati di kota, ya matilah di kota gitu ya. Karena kan orang kusta kan memang harus memisahkan diri, pada waktu itu dianggap najis, jadi harus memisahkan diri. Tetapi mereka mengambil satu keputusan, ya sudah, lebih baik saya mati di kota. Toh kalaupun di sana tetap mati juga kan karena kelaparan. Jadi mereka pergilah ke tempat di mana bangsa Aram ini berkemah, dan mereka menemukan bahwa begitu banyak harta benda ditinggalkan begitu saja, dan mereka makan minum dengan kenyang dan mengambil harta bendanya orang Aram ini ya. Dan mereka akhirnya setelah itu mereka berpikir ya, conscience mereka mengganggu mereka. Conscience itu hati kecil mereka hati kecil mereka mengganggu mereka, dan mereka mulai berpikir, nggak benar kalau kita hanya makan minum untuk diri sendiri. Mari kita pergi ke Raja Israel memberitahukan tentang berita bagus ini. Dan apa yang terjadi ya, bangsa Israel, Raja Israel mengutus pengintai-pengintainya, dan akhirnya terjadilah seperti yang difirmankan, yang dinubuatkan oleh Elisa, bahwa sesukat tepung yang terbaik berharga sesikal, dan 2 sukat jelai berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi apa yang terjadi dengan perwira ini? Perwira ini diinjak-injak oleh orang banyak, mati. Dia nggak makan dari buah yang baik itu, dia nggak makan janji Tuhan itu. Nah, saya nggak tahu Bapak Ibu sekarang ya, saat ini
Mungkin ada perkataan-perkataanmu yang pernah engkau ucapkan di masa lalu secara tidak sengaja, yang sudah menjual masa depanmu, yang sudah menjual berkat Tuhan atas hidupmu, yang sudah menjual janji Tuhan atas hidupmu. Misalnya contohnya seperti apa? Contohnya ya, orang-orang itu suka rendah hati yang nggak semestinya gitu ya. Kalau dikatakan, kamu pintar nyanyi, misal. Oh enggak, saya nggak bisa nyanyi, misal. Itu secara tidak sengaja, engkau apa ya? Engkau, ya kita kan nggak sengaja, oh kelihatannya rendah hati gitu ya. Itu bukan rendah hati kalau menurut saya. Kalau orang muji, katakan apa? Terima kasih, segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih, itu karena Roh Kudus. Kalau saya suka begitu kalau dipuji orang ya. Jadi jangan apa ya, kalau misalnya deh mengenai ekonomi dunia ya, seringkali kalau bapak-bapak itu ngumpul itu kan bicara apa, tentang keadaan ekonomi. Wah, ekonomi makin susah, ini persaingan makin kuat dan lain sebagainya ya. Bahkan deru perang sudah terdengar di sana di sini. Wah, bakalan perang ini gimana misalnya. Nah, kalau saya ada di tengah-tengah pembicaraan itu, saya nggak mau mengiyakan, maksudnya secara fakta memang betul seperti itu. Tetapi selalu yang keluar dari mulut saya jaga hati-hati dengan apa yang keluar dari mulut saya. Karena apa yang kita perkatakan itu adalah doa-doa kita. Itu didengar di alam roh ya. Perhatikan, hidup dan mati dikuasai oleh lidah ya. Barang siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ketika engkau setuju dengan rancangan setan iblis atas hidupmu, setujunya gimana caranya? Iya, ekonomi makin susah, sekarang tambah susah, cari duit makin susah. Ya susah lah. Ya nggak susah juga jadi susah ya. Tetapi apa yang saya perkatakan biasa, ya memang keadaan makin sulit, tetapi untuk anak-anak Tuhan, berkat Tuhan selalu mengalir, berlimpah-limpah. Berkat Tuhan mengejar-ngejar saya dari timur, utara, selatan, dan barat. Itu perkataan saya. Nah, Bapak Ibu, mungkin engkau secara tidak sengaja, engkau sudah menjual rencana Tuhan, berkat Tuhan, masa depanmu ya, oleh karena perkataanmu yang salah. Saat ini mari Roh Kudus, kiranya Engkau yang menerangi setiap mata hati daripada anak-anakmu yang ada di live streaming ini. Perkataan-perkataan apa yang mungkin sudah secara tidak sengaja sudah menjual berkat Tuhan atas hidup mereka. Saat ini Roh Kudus, mari kiranya Engkau singkapkan semua, singkapkan. Bapak Ibu kalau diingatkan sama Roh Kudus, oh iya saya pernah ngomong begini, saya pernah ngomong begitu ya. Saat ini cepet-cepet minta ampun sama Tuhan. Oke, saya doa ya sekalian minta ampun ya. Oke, mari kita berdoa. Roh Kudus, terima kasih Engkau yang sudah berkata-kata, Engkau yang sudah berbicara, Engkau yang sudah mengingatkan kami. Ampuni kami Tuhan, ampuni segala perkataan kami yang sudah menjual berkat Tuhan atas kehidupan kami, yang sudah menghalangi berkat Tuhan atas kehidupan kami, dan juga mungkin menghalangi kesehatan kami ketika kami lebih membesar-besarkan rasa sakit kami dibandingkan kami membesar-besarkan Tuhan. Ampuni kami, darah Yesus yang mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh, jiwa, roh kami. Darah Yesus yang menghancurkan, mematahkan setiap kutuk perkataan, setiap perkataan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, kami cabut kembali dalam nama Tuhan Yesus. Kami batalkan, kami cabut kembali dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang saya berdoa untuk Bapak Ibu semua. Saya mau melepaskan berkat kesembuhan untuk Bapak Ibu semua.
Ya Bapak Ibu yang sedang sakit, engkau boleh taruh tanganmu di bagian tubuhmu yang sakit atau di dadamu. Saat ini saya berdoa ya. Roh Kudus, mari engkau datanglah dan jamahlah setiap anak-anakmu yang sedang sakit sekarang. Engkau yang lagi sakit kepala, sekarang sakit di kepalamu sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Semua roh sakit penyakit aku usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus yang beracara sekarang, yang mengambil alih, yang mengambil kendali atas tubuhmu, atas hidupmu dalam nama Tuhan Yesus. Ya, engkau yang mengalami gangguan di telingamu, sekarang jadilah bebas. Telingamu normal, bisa mendengar dengan baik tanpa ada gangguan dalam nama Tuhan Yesus. Ya, engkau yang mengalami gangguan di paha, yang sakit di pahanya, sekarang kuasa Tuhan mengalir. Sakit di pahamu sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Sekarang kuasa Tuhan mengalir. Engkau yang sakit di bagian di tulang-tulang, ya, di tulang-tulang, di sendi, kuasa Tuhan mengalir sekarang, jadilah engkau bebas, engkau sembuh, engkau pulih dalam nama Tuhan Yesus. Saya berdoa bagi Bapak Ibu yang sakit tumor, yang sakit cancer, ya, darah Yesus sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh, jiwa, rohmu, menghancurkan, mematahkan setiap belenggu, kutuk dosa, kutuk sakit penyakit, kutuk perkataan atas hidupmu sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Setiap roh kutuk, roh sakit penyakit, aku ikat, aku hancurkan, aku patahkan, aku cabut keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Saya cabut sampai ke akar-akarnya dalam nama Tuhan Yesus. Saya kutuki sel-sel kanker, sel-sel tumor, saya kutuki sampai ke akar-akarnya mati dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah engkau bebas, keluar semua benih yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga, aku cabut keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah engkau bebas, kesembuhan mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Ya, terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu atas anak-anakmu yang ada di live streaming ini. Sekarang saya berdoa, doa berkat untuk Bapak Ibu semua. Terbukalah tingkap-tingkap langit, dicurahkanlah berkat Tuhan atas engkau, atas keluargamu, atas rumah tanggamu, atas anak cucumu, atas pekerjaanmu, atas usahamu, atas toko-tokomu. Diberkati Tuhan berlimpah-limpah, sehingga engkau menjadi berkat dimanapun engkau ditempatkan dalam nama Tuhan. Darah Yesus buka jalan berkat bagi engkau yang sedang dililit oleh hutang pihutang. Saya hancurkan, saya patahkan semua kutuk dosa, kutuk hutang pihutang, kutuk penyembahan berhala, sudah hancur, sudah patah atas hidupmu dalam nama Tuhan Yesus. Setiap roh-roh kutuk keluar dari kehidupan anak-anak Tuhan yang ada di live streaming ini dalam nama Tuhan Yesus. Jalan berkat terbuka untukmu dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati juga engkau dengan roh hikmat, roh takut akan Tuhan, sehingga engkau tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Ya, kalau Tuhan izinkan saya akan bahas lebih ya untuk Bapak Ibu yang mengalami pergumulan keuangan, pergumulan ekonomi, ya kalau Tuhan izinkan besok saya bahas lebih lagi ya. Oke, saya mengalir dengan Roh Kudus. Jadi tadi saya mau bahas apa, jadi Tuhan bawa ke sini ya. Tapi saya percaya apa yang Roh Kudus sudah singkapkan ini sudah memberkati Bapak Ibu semua. Bagaimana kita harus menjaga kehidupan kita ya.
baik-baik dari jangan sampai kita membuka celah bagi si iblis. Oke, sudah pukul 7.55, saya akan mengajak Bapak Ibu semua kita menaikkan pujian. Bapak Ibu yang sudah dijamah Tuhan, yang sudah disembuhkan Tuhan, boleh tulis di komentar ya. Ada Bu Nana, luar biasa Bu Nana ini ya. Kan kemarin sampai jam berapa? Oh, Bu Nana nggak sampai habis ini Bu Nana. Mohon maaf ya, saya suka bercanda. Bu Nana nggak sampai habis semalam ya. Oke, mari kita menaikkan pujian. Kemarin ada permintaan. Hidup ini adalah kesempatan ya. Hidup ini adalah kesempatan. Saya punya lagunya. Sebentar ya. Kalau nggak salah lagunya ini ya. Kalau salah nanti saya ubah ya. Ya, betul. Nah, Bapak Ibu yang mau didoakan khusus juga boleh tulis di komentar. Nanti saya akan undang naik ke atas. Oh, mohon maaf. Iya, betul. Mohon maaf ya, bukan ya. Sebentar ya, saya cari lagunya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini. Bentar. Bapak Ibu yang mau didoakan, yang sakit, boleh tuliskan di komentar. Saya akan berdoa ya. Saudara-saudara, Nah, kasih Tuhan Yesus. bentar ya. Cari dulu lagunya ya. Ya, Bapak Ibu yang sakit, yang mau didoakan secara khusus, boleh tulis di komentar ya. Sambil kita memuji Tuhan, saya akan baca komentar ya. Saudara-saudara, kekasih Tuhan Yesus. Mari hidup ini sementara kita mau Sia-siakan pakai untuk yang berguna ya, untuk melayani Tuhan. menjadi berkat. Oke. Ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan itu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Ya, Kakak Orlando, kita mau berhati-hati ya. Dan Ibu Rizda Maris yang sakit mata, nanti saya doakan ya. Dan Ibu Wirawati juga ya. Ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Ya, hidup ini sementara, biarlah kita mau melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Karena itulah yang lasting ya, itulah yang kekal. Jangan sia-siakan hidup kita. Adalah kesempatan.
hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Ya, Roh Kudus memampukan kita untuk selalu menjadi berkat dimanapun kita ditempatkan. Terima kasih Roh Kudus. Ya Bapak Ibu, saya mau berdoa bagi Bapak Ibu yang sakit. Saya berdoa untuk Ibu Riz Damaris. Ya Ibu Riz, boleh naik ke atas. Ibu Riz saya sudah undang ya. Shalom. Shalom. Ya, apa yang Ibu rasakan? Ya, selamat pagi Bu Cara. Iya. Ini Bu, mata saya sebelah kiri suka tiba-tiba terasa kaku, dengan kepala sebelah kiri suka nyeri. Kemudian dada bagian payudara suka terasa tidak nyaman begitu Bu. Oh iya, oke, kita berdoa ya. Mohon maaf sebelumnya Ibu Riz pernah ke orang pinter minum air atau pernah didoakan sama orang pinter gitu sebelumnya? Iya Bu, pernah. Ya itu kata Roh Kudus ya. Ya, Ibu sudah percaya Tuhan Yesus kan? Iya Bu, percaya. Ibu minta ampun dulu sama Tuhan, itu sudah nyakitin hati Tuhan. Ya, Ibu mau kan bertobat ya. Saya bikin dalam doa, Ibu ikutin dulu ya doa saya ya. Ya. Bapa di surga, Bapa di surga, ampuni saya. ampuni saya. Kalau saya sudah menyakiti hatimu, kalau saya sudah menyakiti hatimu, saya sudah pergi ke orang pintar, saya sudah pergi ke orang pintar, saya tidak mengandalkan Kau, saya tidak mengandalkan Engkau, saya sungguh-sungguh menyesal saya sungguh-sungguh menyesal dan bertobat. Hari ini saya mau menyerahkan semua tubuh jiwa saya.
Saya mau menyerahkan seluruh tubuh, jiwa, dan raga saya sepenuhnya menjadi milik Tuhan Yesus. sepenuhnya menjadi milik Tuhan Yesus. Saya percaya Saya percaya Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk saya, Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk saya, menebus semua dosa-dosa saya, menebus semua dosa-dosa saya. dan saya percaya Tuhan Yesus sudah dibangkitkan. Dan saya percaya Tuhan Yesus sudah dibangkitkan. Sekarang saya mohon Sekarang saya mohon Tuhan Yesus masuklah ke dalam hatiku, Tuhan Yesus masuklah ke dalam hatiku, jadi satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat saya. jadi satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat saya. Jadi Raja yang memerintah Jadi Raja yang memerintah tubuh jiwa roh saya. tubuh jiwa roh saya. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya, saya berdoa ya buat Ibu Riz. Darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh jiwa rohnya Ibu Riz Damaris. Hancurkan, patahkan setiap belenggu, kutuk dosa, kutuk sakit penyakit, belenggu dukun, belenggu kuasa-kuasa mantra saat sudah hancur, sudah patah atas Ibu Riz dalam nama Tuhan Yesus. Setiap roh-roh jahat, roh sakit, penyakit, aku ikat, aku usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Roh jahat yang pel di kepalanya bagian kiri ya Ibu Riz ya. Iya. Ya. Sekarang saya cabut keluar semua dalam nama Tuhan Yesus, keluar dari tubuhnya Ibu Riz, keluar dari kehidupannya Ibu Riz, karena tubuh jiwa rohnya sudah menjadi milik Kristus. Sekarang Kristus yang bertahta di dalam hidupnya Ibu Riz. Sekarang saya melepaskan berkat kesembuhan atas Ibu Riz. Sekarang matanya enak, sekarang bebas. Jadilah kau bebas. Matanya enak, sekarang mata sebelah kirinya enak. Bahkan kepalanya sekarang bagian kirinya sekarang sembuh. Nggak sakit lagi dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu atas Ibu Riz. Jamahanmu sekarang mengalir menjamah Ibu Riz, membebaskan Ibu Riz. Ya, kepala bagian kirinya termasuk matanya yang terganggu sekarang normal dalam nama Tuhan Yesus, bebas dalam nama Tuhan Yesus. Engkau lepas, engkau bebas dalam nama Tuhan Yesus. Yang mengganggu di dadanya saya cabut keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Keluar semua yang ada di dadanya, keluar dalam nama Tuhan Yesus. Yang ganggu di lambungnya juga, Ibu ada gangguan lambung ya? Iya Bu, iya betul. Yang mengganggu di lambungnya sekarang keluar dalam nama Tuhan Yesus. Roh sakit lambung keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Saya lepaskan berkat kesembuhan sekarang, asam lambungmu normal. Lambungmu sudah nggak sakit lagi dalam nama Tuhan Yesus. Asam lambungmu normal sekarang. Tekanan darahmu juga normal dalam nama Tuhan Yesus. Dadamu sekarang lega, udah nggak sesak lagi dalam nama Tuhan Yesus. Dadamu sudah nggak sesak lagi. Semua kutuk penyembahan berhala sudah hancur, sudah patah atas Ibu Riz Damaris. Kutuk sakit penyakit sudah hancur, kutuk keturunan sudah hancur atas Ibu Riz Damaris dalam nama Tuhan Yesus. Keluar semua roh-roh jahat dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah kau bebas. Sekarang kau sembuh, dadamu udah nggak sesak lagi, udah lega dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Ya, Ibu, apa yang Ibu rasakan sekarang?
Iya, baik Bu, lega. Puji Tuhan ya. Terus matanya gimana? Kepalanya gimana? Ini mata saya Bu tidak terus-terusan, hanya suka tiba-tiba kayak misalnya dalam satu hari itu biasa tiba-tiba dia Ya sekarang terasa kayak sudah sembuh ya. capek. Ya, Ibu Ya, Ris amin terima Bu. aja sekarang sudah sembuh ya. Jangan Iya, di iya. lagi. Sekarang sudah sembuh karena kuasa Tuhan sudah mengalir, sudah menjamah Ibu Ris. Sekarang udah lega juga kan dadanya kan? Iya, iya Ya, Bu. kepalanya gimana Iya Bu. sekarang? Iya, enak Bu. Ya, puji Tuhan ya. Ibu Riz Iya. mulai doa deklarasi, doa peperangan itu menjaga supaya karena kita itu berada di tengah-tengah dunia yang ya walaupun dunia jasmani, dunia supernatural juga ya, roh-roh yang nggak kelihatan itu adalah musuh-musuh kita. Jadi Ibu Riz Iya. harus punya ya doa kehidupan doa yang kuat ya dan punya doa-doa deklarasi juga seperti misalnya saya pernah share misalnya darah Yesus sudah mengampuni segala dosa-dosa saya, sudah menyucikan, menguduskan saya, sudah menyembuhkan segala sakit penyakit saya, sudah membuka jalan berkat saya. Ya, Ibu doa deklarasi sederhana, doa itu macam-macam, tetapi saya mengundang Ibu untuk doa deklarasi, ya doa Iya. proklamat, maksudnya memproklamirkan kemenangan Ibu Ris di alam roh gitu. Jadi jangan sampai ketidaktahuan kita, keacuhan kita yang kadang kita nggak peduli, kita acuh gitu, itu yang menjadi celah bagi si iblis untuk masuk dalam hidup kita. Maksudnya apa sih? Ya, maksudnya kalau kita nggak ngerti bahwa kita sudah ditebus oleh darah Yesus, kita sudah harusnya sudah mendapatkan anugerah kesembuhan. Kalau kita nggak tahu, kalau kita nggak ngerti, itu bisa dimanfaatkan iblis. Jadi ya Ibu Riz doa seperti itu ya. Oke, kalau gitu dan Ibu Riz mohon maaf satu lagi, ya serahkan semua ya apa yang menjadi beban pikiranmu itu ke dalam tangan Tuhan ya. Saya merasakan Ibu Riz itu ada beban pikiran, yaitu serahkan kepada Tuhan karena Tuhan tahu apa yang terbaik dalam hidupmu, asalkan engkau mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Maksudnya apa berjalan bersama-sama dengan Tuhan? Itu mau dipimpin oleh firman-Nya. Ibu rajin-rajin baca firman, rajin-rajin berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Ya, oke Ibu Ri. Iya. Saya disconnect ya. Terus Bu, Ya. masih bisa ini ada, saya lupa tadi ada tiroid di leherku. Oh, oke oke. Iya. Benjolannya kelihatan atau di dalam? Kelihatan Bu, Oke, saya berdoa keras. keras ya. Saya doakan sekalian ya. Oke. Iya Bu. Kudus, kiranya Engkau yang beracara. Roh Kudus, Engkau yang beracara saat ini. Darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh jiwa rohnya Ibu Riz, hancurkan, patahkan, belenggu, kutuk sakit penyakit atas Ibu Riz. Kutuk sakit tiroid juga sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua roh-roh jahat yang bikin benjolan di lehernya Ibu Riz, saya usir keluar sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Keluar sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Benjolannya sekarang mengecil dalam nama Tuhan Yesus. Saya lepaskan kuasa Tuhan mengecil sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu atas Ibu Riz. Sekarang mengecil, hilang dalam nama Tuhan Yesus. Mengecil, hilang dalam nama Tuhan Yesus. Hormon tiroidmu sekarang normal dalam nama Tuhan Yesus. Hormonnya sekarang normal dalam nama Tuhan Yesus. Semua roh kecemasan, roh ketakutan, saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah engkau bebas. Ibu suka cemas ya, mohon maaf. Iya Bu, betul. Iya. Paling tinggi cemasnya Bu. Nah itu dia Ibu. Ya Roh Kudus jamah Ibu Riz sekarang.
kasih Tuhan mengalir menjamah Ibu Ris ya. Kasih Tuhan, sukacita, damai, sejahtera Tuhan mengalir sekarang. Semua roh ketakutan, roh kecemasan, roh intimidasi, aku cabut keluar, aku usir keluar. Sekarang dalam nama Tuhan Yesus, jadilah engkau bebas. Engkau sembuh. Sekarang hormon tiroidmu normal dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang Ibu pegang benjolannya sekarang. Iya. Ya, terima kasih Roh Kudus. Sekarang kuasamu menjamah Ibu Ris. Lewat tangannya Ibu Ris sekarang dijamah Tuhan. Sekarang saya perintahkan benjolannya keluar dalam nama Tuhan Yesus. Keluar, mengecil, hilang dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir, menjamah Ibu Ris sekarang mengecil, hilang dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus bakar, api Roh Kudus membakar semua sel-sel yang abnormal di lehernya Ibu Ris sekarang dibakar semua dalam nama Tuhan Yesus. Dibakar habis semua sel-sel yang abnormal. Sekarang benjolannya kempes dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu atas Ibu Ris. Ya Ibu Ris, apa yang Ibu rasakan sekarang benjolannya lebih kecil? Iya Bu, Ya puji memang Tuhan. ini benjolan sudah lama sih, sudah sekitar 3 tahunan. Oh iya, tapi sekarang lebih kecil kan setelah Iya didoakan? iya Bu, Ya puji iya. Tuhan ya. Terima kasih Roh Kudus, Engkau terus bekerja atas Ibu Ris. Sekarang lebih kecil lagi, saya lepaskan kuasa Tuhan. Lebih kecil lagi benjolannya. Lebih kecil lagi dalam nama Tuhan Yesus. Lebih kecil hilang dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu. Semua sel-sel yang abnormal di lehernya Ibu Ris sekarang jadi normal. Diperbaiki sel-sel yang rusak, diperbaiki sel-sel yang abnormal. Aku cabut keluar semua sampai ke akar-akarnya. Aku buang ke tubir laut. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu sekarang mengecil lagi, lebih kecil lagi dari yang tadi, lebih kecil lagi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu. Ya Ibu, gimana sekarang lebih kecil lagi? Iya, iya. Puji Saya Tuhan rasa ya. Bu. Ya puji Tuhan, terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu. Ya Roh Kudus, Engkau terus yang beracara, Engkau yang mengambil alih. Sekarang Roh Kudus, kuasa Roh Kudus terus menjamah Ibu Ris. Kuasa Roh Kudus terus menjamah Ibu Ris. Sekarang lebih kecil lagi dari yang tadi. Dalam nama Tuhan Yesus, saya perintahkan semua sel-sel yang abnormal keluar dari Ibu. Ya, semua sel-sel yang abnormal saya cabut keluar semua. Saya buang tubir laut dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu atas Ibu Ris. Sekarang sel-selnya dipulihkan kembali. Yang abnormal dipulihkan menjadi normal. Sekarang benjolannya lebih kecil lagi dari yang tadi. Dalam nama Tuhan Yesus. Lebih kecil lagi dari yang tadi. Terima kasih Roh Kudus untuk kuasamu, untuk karyamu di tengah-tengah kami. Engkau mengasihi Ibu Ris, ya. Segala ketakutan, kecemasannya Engkau sudah cabut keluar, digantikan dengan sukacita, damai, sejahtera Tuhan yang berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Ya, Ibu sekarang apa yang Ibu rasakan? Ada sukacita Tuhan, ada damai Tuhan. Iya. Ya, Puji puji Tuhan. Tuhan. Ya, terus gimana? Ada lebih kecil lagi benjolannya? Iya. Puji Iya Bu. Tuhan. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Ya, sekarang tadinya segimana? Sekarang tinggal segimana? Boleh ceritakan? Tadi kan besar, kalau dipegang itu Bu hampir setelapak tangan. Sekarang sudah tinggal jari, kalau saya tempel 2 jari. Puji Tuhan ya. Wah, luar biasa Roh Kudus, Engkau dahsyat. Terima kasih Roh Kudus, kiranya Engkau terus yang beracara
Engkau yang menjamah Ibu Ris, sekarang jamah lagi, hilang total dalam nama Tuhan Yesus, hilang total dalam nama Tuhan Yesus, bukan hanya lagi tinggal 2 jari, tetapi hilang total dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir rata dengan kulit. Saya perintahkan benjolannya sekarang rata dengan kulit dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu, mengalir terus, mengalir kuasa Tuhan atas Ibu Ris Damaris, mengalir terus dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang lebih kecil lagi, rata dengan kulit, lebih kecil lagi, rata dengan kulit dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, Engkau yang sudah memperbaiki setiap sel-sel jaringan yang gak normal, sekarang dibuat normal, disembuhkan, dipulihkan. Ya, yang nggak normal, semua pekerjaan setan iblis saya cabut keluar sampai ke akar-akarnya, dan saya buang ke tubir laut dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk karyamu yang dahsyat di tengah-tengah kami dalam nama Tuhan Yesus. Ya, Ibu gimana sekarang? Masih ada sih Bu, kecil, sudah kecil. Sudah kecil ya. Oke, Ya. sekarang saya minta Ibu Ris doa peperangan sendiri. Doanya seperti apa yang tadi saya udah ajarkan ya, darah Yesus sudah mengampuni, sudah menyucikan, sudah menguduskan tubuh jiwa roh saya, sudah membebaskan saya, sudah menyembuhkan saya. Benjolan saya normal, rata dengan kulit. Ya, itu perkatakan sama Ibu ya. Puji Tuhan Roh Kudus, terima kasih untuk karyamu yang dahsyat. Ibu mengucap syukur, banyak mengucap syukur, banyak memuji Tuhan. Kalau perlu bersorak-sorai seperti yang saya lakukan ya, sorak-sorai walaupun mungkin hati kita susah, hati kita khawatir, hati kita cemas, tetapi ketika kita memuji Tuhan, ketika kita bersorak-sorai, Ibu akan lihat deh perbedaannya, perubahan. Atmosfer kita juga berubah. Atmosfer yang dari kegelapannya diusir, jadi malaikat-malaikat Tuhan yang datang, kehadiran Allah, hadirat Tuhan yang hadir, yang melepaskan kita dari sakit penyakit, dari kekhawatiran dan kecemasan ya Ibu Ris. Oke. Tuhan Yesus mengasihi Ibu Ris. Saya disconnect dulu ya. Oke. Ya, terima kasih Bu Cara. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Oke. Ya, puji Tuhan, Roh Kudus dahsyat. Ya, untuk Kakak Pacelim ya, saya berdoa. Oke. Oke, saya berdoa ya. Oke, Roh Kudus, kiranya Kau hadir, jamah Bapak Pacelim saat ini. Mohon maaf, namanya siapa ya? Bapak Pacelim kah? Coba saya lihat di sini ya. Saya lihat di daftar tamu, kok ya sudah nggak ada ya, nggak apa-apa ya, saya doakan langsung. Bapak Pacelim, saya berdoa untukmu. Benjolannya itu di luar apa di dalam, Pak Pacelim? Oh, namanya Celsius ya. Ya, Pak Celsius ya. Mohon maaf sebelumnya, apakah Bapak sebelumnya dari agama lain? Pak Celsius, sebelumnya apakah Bapak dari agama lain? Mohon maaf ya kalau saya suka nanya, karena saya digerakkan oleh Roh Kudus. Tidak ya, oke. Oke. Kita berdoa ya untuk Pak Celsius. Darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh jiwa rohnya Pak Celsius. Darah Yesus hancurkan, patahkan setiap belenggu-belenggu kutuk dosa, kutuk sakit penyakit, kutuk keturunan atas Pak Celsius. Saat ini sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Mohon belas kasihan-Mu
Bapa di surga, Bapa di surga, mohon belas kasihan-Mu atas Bapak Celsius. Segala hal-hal yang menyebabkan sakit penyakit ini, Roh Kudus kiranya Engkau singkapkan semua ya. Darah Yesus, ampuni, sucikan, kuduskan tubuh, jiwa, rohmu, setiap perkataan-perkataan yang pernah diucapkan yang itu menyakiti hati orang lain saat ini. Darah Yesus hancurkan, patahkan setiap kutuk perkataan, sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Pak Celsius, kalau ada orang-orang yang pernah menyakiti Pak Celsius, Pak Celsius lepaskan pengampunan ya. Mungkin secara nggak sengaja kadang kata-kata kita itu bisa nyakitin orang ya, lepaskan pengampunan ya. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih darah Yesus yang sudah mengampuni engkau ya, sudah menghancurkan setiap kutuk sumpah serapah atas hidupmu, sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Kutuk sakit penyakit sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Setiap roh tumor saya cabut semua sampai ke akar-akarnya dalam nama Tuhan Yesus. Sel-sel tumor keluar semua dari anak Tuhan ini. Tubuh, jiwa, rohnya Pak Celsius sudah menjadi milik Tuhan Yesus. Sekarang Tuhan Yesus yang memerintah dalam tubuhnya. Kuasa Tuhan mengalir, sekarang mengalir atas Pak Celsius. Kuasa Tuhan mengalir atas Pak Celsius dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah engkau bebas tumor negatif dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah engkau sembuh, engkau pulih, bahkan engkau diberkati dengan roh yang haus dan lapar akan Tuhan. Roh yang takut akan Tuhan turun atas Pak Celsius. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Ya, Pak Celsius, apa yang Bapak rasakan setelah didoakan? Ya, Pak Celsius, itu yang saya dikasih tahu Roh Kudusnya itu ya. Mungkin ada orang-orang yang ya dulu pernah nyakitin Bapak atau Bapak sakitin ya. Nah, Pak Celsius, apa yang dirasakan tadi setelah didoakan? Ya, seringkali kita itu ya merasa sudah mengampuni, tetapi belum ya. Nah, saya pernah ada satu kasus, saya mendoakan orang yang kecelakaan, dan waktu didoakan di live ini seperti ini, dia bilang saya sudah mengampuni, saya mengampuni. Terus ketika saya berdoa ya sama Bu Esther juga kan bareng waktu itu ya di live, waktu itu masih sore, dan ketika saya berdoa orang itu nggak ngerasa apa-apa. Nah, kemudian malamnya dia WA dia bilang dia minta maaf, dia belum bisa mengampuni orang yang menyebabkan dia kecelakaan. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu, itu merugikan diri sendiri banget gitu loh. Yang kalau dia nggak mengampuni, yang rugi ya dirinya sendiri, bukan udah sakit ya nggak mengalami kesembuhan, udah sakit hati gitu ya. Sudah lebih tenang Ibu ya, puji Tuhan ya. Oke. Nama saya Binsar, tolong doakan, saya ada sakit darah tinggi, diabetes. Oke, saya berdoa ya untuk Pak Dedi, saya berdoa. Darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh, jiwa, rohnya Pak Dedi. Hancurkan, Pak Binsar ya, hancurkan, patahkan setiap belenggu kutuk keturunan, kutuk sakit penyakit, kutuk dosa sudah hancur, sudah patah atas Pak Binsar dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Roh kutuk, roh sakit penyakit, roh sakit ginjal saya ikat, saya usir keluar semua dalam nama Tuhan Yesus.
saya melepaskan berkat kesembuhan sekarang. Ginjalmu berfungsi dengan baik, nggak bocor lagi, berfungsi dengan baik. Roh Kudus kiranya Engkau jamah Pak Binsar, jamah Pak Binsar ya. Ya, mohon maaf ya, saya merasakan Pak Binsar, mungkin engkau banyak mengalami trauma sebelumnya ya, engkau banyak mengalami kepahitan ya, kebencian sama orang. Mohon maaf kalau itu ya, mohon konfirmasinya betulkah apa yang saya rasakan ini ya Pak Binsar? Ya Pak Binsar, kalau betul mohon konfirmasi ya. Ya, sekarang kuasa Tuhan mengalir, menjamah Pak Binsar, bebaskan Pak Binsar dari semua kepahitan, ya semua trauma-trauma. Kuasa Tuhan mengalir, menyembuhkan, memulihkan keadaan hatimu, bahkan dipulihkan Tuhan. Ya, kuasa Tuhan mengalir, sekarang tekanan darahnya normal, gula darahnya normal, kolesterolnya normal, bahkan kuasa Tuhan mengalir menjamah ginjalmu diperbaiki oleh kuasa Roh Kudus. Sekarang kuasa Roh Kudus mengalir menjamah Pak Binsar sekarang ginjalnya diperbaiki dalam nama Tuhan Yesus. Ginjalnya berfungsi dengan baik, berfungsi dengan normal dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Ya Pak Dedi, Pak Dedi lagi, Pak Binsar, apa yang Bapak rasakan setelah didoakan? Coba boleh tulis di komentar ya Pak Binsar, setelah didoakan apa yang Bapak rasakan. Ya, saya ada kepahitan. Nah, itu dia kepahitan itu. Tadi apa yang Bapak rasakan? Bapak udah lepaskan kepahitannya belum? Bapak harus ya lepaskan dulu ya. Bapak kalau mau lepaskan, baru kuasa Tuhan itu bisa menjamah Bapak. Kalau Bapak masih memegang terus kepahitan itu, ya puji Tuhan ya, saya merasakan kelegaan setelah didoakan. Puji Tuhan ya, lepaskan pengampunan, jangan sampai itu yang menghalangi kuasa Tuhan ya. Oke, puji Tuhan. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu atas Pak Dedi. Terima Pak Binsar ya, terima kasih untuk jamahanmu atas Pak Binsar. Terima kasih untuk jamahanmu ya. Engkau terus bekerja, hambamu mungkin selesai mendoakan, tetapi kuasa Roh Kudus yang terus bekerja memperbaiki ginjalnya Pak Binsar sehingga berfungsi dengan baik dalam nama Tuhan Yesus. Tekanan darahmu juga normal, gula darahmu juga normal dalam nama Tuhan Yesus. Lepaskan kepahitan ya, kalau perlu Pak Binsar minta maaf sama orangnya, walaupun misalnya orangnya gimana gitu ya, nggak peduli, yang penting saya sudah melakukan kewajiban saya nggak punya utang lagi. Kalau saya begitu ya, yang penting itu seperti itu. Mungkin orangnya gimana gitu ya, paling kalau itu cuman misalnya di WA aja atau di teks ya, di teks itu, di SMS misalnya, minta maaf kalau saya pernah kamu cara nggak sengaja atau sengaja, atau itu cuman begitu aja, nggak usah membahas lagi apa yang dilakukan. Itu membuka luka ya, membuka luka lama, orang bisa marah. Jangan. Jadi seperti itu saya kasih tips ya bagi Bapak Ibu yang misalnya mau minta maaf sama orang, jangan dibahas lagi, nanti orangnya bisa ngamuk gitu ya. Jangan. Jadi kita itu ketika kita minta maaf, ketika kita memaafkan, itu yang benefit, yang menerima benefit itu kita sebetulnya, bukan orang lain. Terlepas mau orang lain nerima kayak permohonan maaf kita, mau enggak kayak itu urusannya dia. Yang penting kita dibebaskan, dilepaskan ya. Ya, saya berdoa untuk ya Ibu Win.
Ibu Win ya. Ibu Win, Ibu Win, mohon maaf, mungkin Ibu pernah ada eh, apa ya, bentrokan atau apa sama ya, entah itu ipar ya, atau saudara perempuan, atau mama, atau pernahkah Ibu Win ya yang minta didoakan benjolan di payudara sebelah kiri? Kalau ada, lepaskan dulu ya pengampunanmu, lepaskan dulu pengampunanmu. Kalau enggak, doa kita itu akan menjadi percuma. Kuasa Tuhan enggak akan bisa menjamahmu kalau kau masih menyimpan kepahitan kepada orang ya. Benarkah apa yang saya rasakan ini, Ibu Win? Ya, masih adakah di sini Ibu Win? Kayaknya udah nggak ada ya. Ibu Win, eh, halo. Ya Bu, saya dah lepaskan pengampunan Ibu. Ya, puji Tuhan ya. Ya, berarti betul ya apa yang saya rasakan itu ya. Ya, itu benjolan udah ke dokter, udah. Nanti saya lihat ya, Ibu Win ada di sini kah? Ibu Win, nggak ada ya di tombol tamu. Oke, ya nggak apa-apa, saya langsung doakan ya. Ya, sebentar saya cari dulu. Adakah Ibu di tombol tamu? Ya, saya undang naik ke atas. Ibu Win saya undang naik ke atas. Shalom. Shalom Ibu. Ya, Ibu boleh buka kameranya. Aduh maaf, saya nggak bisa Ibu. Nggak apa-apa ya. Pengikutnya udah banyak kok Ibu Win, 3.000 lebih. Iya, Iya, nggak usah malu-malu di sini ya. Lagian yang nonton udah tinggal sedikit, Ibu. Nggak apa-apa. Ya, kalau aduh. kalau dibuka itu ya kadang Roh Kudus suka ngasih lebih loh, pewahyuan lebih ke saya kan. Betul kan Ibu-ibu kan, kalau ngelihat muka itu kadang Roh Kudus suka ngasih tahu lebih. Biasanya ya, biasanya. Bu Esther juga kadang suka Aduh, dikasih Buka baru penglihatan ya. bangun tidur Ibu Tiara, dari pagi saya ikut, cuman Oh ya sudah. masuk keluar begitu. Ya udah ya. Oke, oke. Saya akan berdoa sebentar. Haleluya, Tuhan Yesus. Ya, oke. Ya, Ibu Win, yang tadi saya rasakan betul ya. Ibu pernah ada bentrokan itu ya. Ya, Ibu sudah Iya, 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 Ibu iya, sudah pernah. berdoa sama Tuhan. Saya sudah lepaskan pengampunan gitu. Iya betul. Cuman Ya, kadang-kadang itu masih nampak datang timbul. Saya udah berusaha gitu lepaskan semua pengampunan buat buat adik saya gitu. ya. Itu. Yang perempuan kan, adik Iya, perempuan. Ya, iya. yang saya rasakan ya. Oke, oke, mari kita berdoa ya. Eh, Bapa di surga, mohon belas kasihanmu atas Ibu Win. Mohon maaf, namanya Ibu Win atau Ibu siapa? Ibu Ririn. Ririn. Oh iya, Bapa di surga, mohon belas kasihanmu atas Ibu Ririn saat ini. Belas kasihanmu turun atas Ibu Ririn. Darah Yesus yang ampuni, sucikan, kuduskan tubuh jiwa rohmu. Darah Yesus yang sudah menghancurkan, mematahkan setiap belenggu kutuk dosa atas Ibu Ririn, untuk
sakit penyakit saat ini sudah hancur, sudah patah Dalam nama Yesus. dalam nama Tuhan Yesus. Setiap roh jahat yang bikin sakit, Ya Tuhan. roh kepahitan, roh kebencian, saya cabut keluar semua sampai ke akar-akarnya, saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Saya melepaskan sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan, kasih Tuhan mengalir berlimpah-limpah atas Ibu Ririn. Dalam nama Tuhan Yesus, mengusir semua kebencian itu, diusir semua dengan kasih Tuhan. Kasih Tuhan sekarang yang berkuasa atas Ibu Ririn dalam nama Tuhan Yesus. Saya mengutuki semua sel-sel tumor, sel-sel kanker, saya kutuki sampai ke akar-akarnya dalam nama Tuhan Yesus. Mati sampai ke akar-akarnya dalam nama Tuhan Yesus. Yesus Tuhan dalam. Saya cabut semua sel-sel kanker, sel-sel tumor sampai ke akar-akarnya. Saya cabut keluar, saya buang ke tubir laut dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Saya lepaskan kuasa Tuhan sekarang, kuasa Tuhan mengalir menjamah Ibu Ririn. Kuasa Tuhan mengalir menjamah Ibu Ririn sekarang. Benjolannya makin kecil sekarang, dibakar oleh api Roh Kudus. Dibakar oleh kuasa Tuhan sekarang, dibakar oleh kuasa Tuhan. Mengalir kuasa Tuhan makin kecil sekarang benjolannya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk kuasamu, dibakar terus sel-sel tumor makin kecil sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Lebih kecil lagi dalam nama Tuhan Yesus. Ibu, coba Ibu pegang bagian benjolannya, coba pegang ya. Kuasa Tuhan mengalir sekarang, mengalir menjamah tubuhnya Ibu Ririn. Benjolannya sekarang keluar. Saya perintahkan semua pekerjaan setan, iblis, hancur, patah atas Ibu Ririn dalam nama Tuhan Yesus. Saya cabut keluar semua sampai ke akar-akarnya dalam nama Tuhan Yesus. Benjolanmu makin kecil dalam nama Tuhan Yesus. Lebih kecil lagi dalam nama Tuhan Yesus. Benjolannya keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu atas Ibu Ririn. Terima kasih untuk kuasamu atas Ibu Ririn. Mengalir terus kuasamu atas Ibu Ririn. Membebaskan Ibu Ririn dalam nama Tuhan Yesus. Mengalir terus membakar semua sel-sel tumor, sel-sel kanker yang ada pada Ibu Ririn sekarang dibakar sampai ke akar-akarnya, mati sampai ke akar-akarnya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, mengalir terus kuasa Tuhan. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu atas Ibu Ririn. Sekarang makin kecil, lebih kecil lagi benjolannya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Ya, Ibu Ririn, apa yang Ibu rasakan sekarang? Masih ada benjolannya. Ada lebih baik? Ada lebih kecil? Iya. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih dulu Ibu Ririn. Terima kasih Roh Kudus. Ya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau sudah membebaskan saya. Engkau sudah menyembuhkan saya. Engkau sudah menyembuhkan saya. Terima kasih Tuhan, Kau sudah menyembuhkan saya Tuhan. Terima kasih. Benjolan saya hilang dalam nama Tuhan Yesus. Hilang dalam nama Tuhan Yesus. Benjolan saya hilang dalam nama Tuhan Yesus.
Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya dalam Ya, saya nama berdoa Yesus. lagi ya, Ibu Ririn ya. Terima kasih Roh Kudus untuk pekerjaanmu, untuk yang dahsyat di tengah-tengah kami. Saat ini hambamu berdoa lagi membawa Ibu Ririn ke dalam tanganmu. Roh Kudus, mari kiranya kuasamu yang mengalir menjamah benjolan yang ada di payudaranya Ibu Ririn, dijamah Tuhan. Lagi sekarang kuasa Tuhan mengalir lagi menjamah benjolannya. Makin kecil lagi sekarang, lebih kecil lagi dalam nama Tuhan Yesus. Lebih kecil lagi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih, bakar semua sel-sel tumor, sel-sel kanker dalam tubuhnya Ibu Ririn, dibakar habis. Dibakar habis dalam nama Tuhan Yesus. Dibakar sampai ke akar-akarnya, mati sel-sel kankernya, sel-sel tumornya mati sampai ke akar-akarnya. Engkau sudah tidak punya kuasa lagi atas Ibu Ririn. Saya cabut keluar semuanya. Keluar semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Keluar semuanya. Kuasa Tuhan mengalir sekarang, mengalir atas Ibu Ririn. Mengalir, benjolannya sekarang makin kecil lagi, lebih kecil lagi dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang benjolannya lebih kecil lagi dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir terus atas Ibu Ririn. Sekarang benjolannya lebih kecil lagi, lebih kecil lagi dalam nama Tuhan Yesus. Ya, terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu. Terima kasih, Engkau dahsyat, Engkau ajaib, Engkau luar biasa, Engkau yang tabib penyembuh yang sejati. Terima kasih Roh Kudus. Ya, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kuasa-Mu terus mengalir, kuasa-Mu terus mengalir, menjamah Ibu Ririn sekarang. Benjolannya lebih kecil lagi dalam nama Tuhan Yesus. Benjolanmu lebih kecil lagi sekarang, lebih kecil lagi sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Lebih kecil lagi dalam nama Tuhan Yesus. Lebih kecil, hilang dalam nama Tuhan Yesus. Ya, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Ada lebih kecil lagi Ibu Ririn? Iya. Puji Tuhan ya. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya Tuhan. Ya, Engkau dahsyat. Terima kasih Roh Kudus. Ya, saya lepaskan kembali kuasa Tuhan atas Ibu Ririn. Terima kasih Roh Kudus untuk pekerjaanmu yang dahsyat di tengah-tengah kami. Saat ini saya perintahkan benjolannya yang ada di payudaranya Ibu Ririn lebih kecil lagi. Saya perintahkan keluar semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Saya cabut keluar semuanya sampai ke akar-akarnya dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus mengalir. Kuasa Tuhan mengalir menjamah Ibu Ririn sekarang. Membakar semua sel-sel tumor, sel-sel kanker, dibakar habis semua. Mati, saya kutukin sampai ke akar-akarnya. Mati sampai ke akar-akarnya, dan bukan hanya saja mati sampai ke akar-akarnya, tetapi saya cabut keluar semua sel-sel yang abnormal, semuanya keluar. Saya tarik semua pekerjaan setan iblis, saya cabut keluar semuanya, saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Makin kecil sekarang benjolannya, makin kecil, hilang. Makin kecil, hilang dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir atas Ibu Ririn. Makin kecil, sekarang lebih kecil lagi dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir lebih kecil lagi sekarang, lebih kecil lagi dalam nama Tuhan Yesus. Lebih kecil lagi dalam nama Tuhan Yesus. Hai engkau pekerjaan setan iblis, engkau sudah tidak punya hak lagi atas Ibu Ririn. Ibu Ririn sudah menjadi milik Tuhan Yesus. Tubuh, jiwa, rohnya sudah menjadi milik Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang memerintah dalam hidupnya. Dan
darah Yesus yang mengalir di aliran darahnya Ibu Ririn sekarang dipersatukan dengan Kristus. Lewat darah Yesus sekarang dipersatukan, membersihkan semua sel-sel yang semua yang jahat, semua yang najis, semuanya dibersihkan oleh darah Yesus, disucikan, dikuduskan. Bahkan sel-sel yang abnormal sekarang dibuat normal. Sel-sel yang abnormal semuanya keluar dalam nama Tuhan Yesus. Semua jaringanmu, sel-selmu, jaringanmu normal. Dalam nama Tuhan Yesus saya cabut keluar semua sel tumor, sel kanker, saya cabut keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang benjolannya lebih kecil lagi dalam nama Tuhan Yesus. Benjolannya lebih kecil lagi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk karyamu atas Ibu Ririn dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Ya, Ibu Ririn sekarang gimana? Lebih kecil lagi? Iya. Puji Tuhan. Ya, Ibu bisa jelaskan mungkin tadinya sebesar apa atau sekarang jadi sebesar apa? Tadinya sebesar kelereng. Oh, iya. Sekarang? Ini dipegang masih nampak, cuman enggak sebesar kelereng lagi, Ibu. Oh, iya, puji Tuhan. Sekitar berapa persen kalau boleh tahu? Tinggal berapa persen? Berapa ya? Pokoknya kalau di masih nampak gitu, Ibu. Masih kalau ku pegang itu masih Masih apa ya? terasa. Nah, gitu. Oh, tapi udah lebih kecil gitu. Iya. Ya tinggal 20% lagi. Sepertinya. Ya, puji Tuhan, Tuhan Yesus dahsyat ya. Roh Kudus engkau dahsyat. Ya, sekarang saya menyerahkan kepada Ibu Ririn bagian peperangannya Ibu Ririn ya. Nah, dan Ibu Ririn tiap hari ikutin doa live saya. Saya juga mendoakan kesembuhan juga. Nah, pada saat saya sebetulnya bukan hanya pada saat saya berdoa, pada saat saya membagikan firman itu ada kuasa Tuhan yang keluar dari mulut saya dan itu juga yang membersihkan, yang menghancurkan kuasa-kuasa jahat yang memberi kesembuhan. Ya, Ibu Ririn rajin-rajin ikut live saya dan Ibu bagian PR-nya Ibu doa deklarasi seperti ini. Karena kan Tuhan Yesus sudah membayar semua kutuk dosa kita, sudah bahkan menyembuhkan kita, sudah membayar harga dari kesembuhan kita di atas kayu salib. Ya, jadi yang perlu Ibu lakukan adalah menerimanya dengan cara percaya dalam hati dan mengaku dengan mulut, maka kita akan diselamatkan. Kata diselamatkan itu berarti disembuhkan, ya, diberkati dan lain sebagainya, itu mencakup arti kata keselamatan itu. Jadi apa yang Ibu harus lakukan? Ibu declare, terima kasih Tuhan Yesus, darahmu sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh jiwa rohku, sudah menghancurkan, mematahkan setiap belenggu, kutuk sakit penyakitku, kutuk kutuk sakit penyakit, kutuk dosaku sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus sudah menyembuhkan benjolan di payudaraku misalnya. Ibu perkatakan seperti itu. Benjolannya sudah hilang, sudah rata dengan kulit. Ibu perkatakan ya seperti itu. Sudah ya, bukan belum Ibu. Iya. Sudah, karena sudah dilakukan di atas kayu salib. Bukan belum kan, sudah. Jadi yang perlu kita lakukan itu terima. Oke, Ibu Ririn, puji Tuhan ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Saya mohon izin saya disconnect dulu ya, Ibu Ririn Ya, ya. terima kasih ya Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Roh Kudus. Ya, terima kasih Tuhan Yesus. Saya cuma membantu mendoakan. Oke, saya disconnect. Oke, kalau begitu Bapak Ibu, terima kasih yang sudah stay sampai hampir pukul 9 di tempat saya. Ya, terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa besok pagi pukul 4 pagi. Terima kasih juga untuk Bu Esther yang sudah mendoakan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati kita semua ya.
Shalom Sama-sama. semuanya. Sampai jumpa besok pagi. Ibu Roberta, Ibu Maria, Ibu Ririn, tadi Kakak Maria, Kakak Gun ya. Besok lagi kita doakan ya. Kakak Bella, Kakak Naomi, tadi ada Kakak Joy. Terima kasih semuanya. Shalom.